Halo anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya agama, masih ingat minggu kemarin kita sudah membahas pelajaran 3, yaitu laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pria dan wanita, ternyata keduanya bisa dilakukan ya. Kemarin juga kita sudah menyanyikan lagu Sabda Alam tentang derajat perempuan dan wanita pada zaman dulu. Nah, kemarin juga kita sudah melakukan memilih ya aktivitas yang hanya bisa dikerjakan perempuan pada masa Ibu Kartini, ternyata situasi sekarang juga bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Jadi situasi pada saat dulu dan saat sekarang itu berbeda. Nah, Bunda akan jelaskan lebih lanjut pada hari ini. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat yang seperti udah kita pelajari ya. Dan kita tahu juga karena memiliki kesetaraan derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Perbedaan fisik dan perempuan, laki-laki maupun perempuan itu bertujuan untuk mengembangkan keturunan yang tidak dapat dipilih. Adapun peran-peran yang lain merupakan kebentukan dari budaya yang bisa ditata ulang demi kesetaraan dan keadilan. Nah, pada zaman dulu, Ibu Kartini, Cut Nyadin, dan Dewi Sartika merupakan tokoh-tokoh pejuang keadilan bagi kaum perempuan. Berkat perjuangan mereka, sampai sekarang ini hampir tidak ada perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan. Jadi bisa kita lihat pada saat sekarang, laki-laki dan perempuan itu memiliki peran sosial yang sama di masyarakat ya. Hampir tidak ada lagi yang membeda-bedakan. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat? Nah, tadi dikatakan meskipun sekarang sudah hampir tidak ada, bukan berarti masih seluruhnya tidak ada ya. Pasti ada saja timbul ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama itu adalah sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Nah, makanya kenapa kalian disekolahkan tinggi-tinggi ya, karena agar kalian tahu hal-hal seperti ini, khususnya bahwa laki-laki dan perempuan itu setara kedudukannya. Nah, yang ketiga, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, akan hak kewajiban mereka sebagai masyarakat. Nah, ini juga kurang kesadaran ya ternyata di masyarakat kita ya, akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat ini apa gitu ya. Yang keempat, minimnya informasi yang dapat diserap oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat ya, khususnya masyarakat di luar sana yang masih kurang informasi atau belum tahu tentang ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin di luar sana masih banyak masyarakat yang menganggap kalau perempuan itu tidak boleh bersekolah, harus di rumah, cuci baju misalnya, masak di dapur, dan sedangkan laki-laki harus sekolah yang tinggi hingga dapat bekerja mencari uang, dan perempuan tidak boleh bekerja, hanya boleh di rumah. Nah, pasti masih ada pandangan seperti itu di masyarakat luar sana. Nah, berikutnya anak-anak, kita dapat mengembangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan dengan mulai menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Kita juga dapat memberikan kesempatan untuk berkembang kepada setiap orang apapun jenis kelaminnya. Jadi kita walaupun laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati ya, tanpa melihat kalau perempuan lebih lemah atau laki-laki lebih kuat ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Dan kita juga harus dapat memberikan kesempatan kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelaminnya untuk mengembangkan
apapun yang mereka miliki, apalagi talenta yang mereka miliki. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Nana akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tempayan Retak. Nah, Ibu bacakan ya. Seorang tukang air memiliki 2 tempayan besar yang bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan. Ia membawa menyilang kedua tempayan itu pada bahunya. Satu tempayan itu retak, sedangkan yang satunya tidak. Tempayan yang tidak retak selalu dapat membawa air penuh dari mata air ke rumah majikannya. Sedang tempayan retak itu hanya dapat membawa air setengahnya saja. Hal ini terjadi setiap hari selama 2 tahun. Si tempayan yang tidak retak merasa bangga akan prestasinya. Ia dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna. Namun, suatu hari, si tempayan retak merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya. Ia merasa sedih dan malu sebab hanya dapat memberikan setengah isinya kepada majikannya. "Kenapa?" tanya si tukang air. "Kenapa kamu merasa malu?" "Aku hanya mampu membawa setengah porsi air karena retakan ini. Air selalu menetes sepanjang jalan menuju rumah majikan kita. Cacatku ini membuatmu rugi," kata si tempayan retak. Lalu si tukang pun menjawab dengan tenang, "Tak perlu kecil hati. Jika kita kembali ke rumah majikan besok, perhatikanlah bunga-bunga indah di sepanjang jalan." Keesokan harinya, saat kembali menuju rumah sang majikan, si tempayan retak memperhatikan bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan. Hal itu membuat sedikit terhibur. Lalu kata tukang air kepada tempayan retak, "Bunga-bunga tumbuh di sepanjang jalan sisimu, tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di sisi tempayan yang lain yang tidak retak itu. Aku selalu menyadari akan cacatmu, dan aku memanfaatkannya. Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu. Setiap hari saat kita berjalan pulang dari mata air, kamu mengairi benih-benih itu. Selama 2 tahun ini, aku telah memetik bunga-bunga indah itu untuk menghias meja majikan kita. Tanpa kamu sebagaimana kamu adanya, majikan kita tak akan dapat menghias rumahnya seindah sekarang." Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca sebuah cerita tentang tempayan retak. Nah, sekarang Bu Nana mau kalian menjawab 3 pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, mengapa tempayan yang retak itu tidak merasa bangga akan keadaannya? Yang kedua, apa yang dikatakan tukang air kepada tempayan retak? Dan ketiga, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Atau kata lainnya adalah pesan moral apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, anak-anak, silakan kalian kerjakan di buku latihan agama kalian masing-masing. Lalu setelah itu kalian fotokan dan kirim di classroom. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu besok ya. Sampai jumpa semuanya.